Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas silek panjang ya. Jadi silek panjang itu adalah istilah untuk silek yang menunjukkan klasifikasi pakai model sileknya yang panjang. Silek sendiri itu adalah modifikasi motor merubah saluran udara masuk, terutama yang menuju ke filter di motor matic. Terutama motor matic yang baru-baru, yang injeksi, yang saluran masuk ke filternya ada pipanya, ada saluran lurusnya. Sebelumnya penulis itu pakai saluran pendek 10 cm, diameter 2 cm, kira-kira pasnya 2,2 lah ya, tapi 2 cm. Itu lubangnya masih lebih besar daripada lubang knalpot. Jadi kalau dipasangkan di knalpot bakal kelihatan, oh ukurannya masih lebih besar dari lubang knalpot. Jadi lubang knalpot ukurannya mungkin 1,5 sampai 1,8 kan ya. Saya kenal ukur. Tapi yang penulis pergunakan ukuran diameter dalam adalah 2,2 cm. Dulu pakai pendek 10 cm. Tapi setelah coba pasang lepas, kok ternyata rasanya kok lebih enak pakai yang panjang ya wis, penulis sekarang pakai yang panjang. Cuma sekarang performa motor penulis lagi turun, selain karena lagi pakai Saduro XGR, juga karena bensinnya ya entah mengapa beli terakhir kok rasanya gak sip yo, dipakai kecepatan tinggi gitu kayak ada yang nggak enak gitu loh. Padahal sebelumnya bisa enak, tapi entah setelah isi bensin kok nggak enak. Apa penurunan harga Pertamax itu malah membuat stok-stok lama dari Pertalite jadi keluar semua, sehingga ya bensin Pertalite-nya jadi nggak enak ya, entah. Jadi rencananya penulis berikutnya mau coba Pertamax High lah wis, karena kok rasanya wis gak sip. Pertamax sekarang 12.500 ya, masih boleh lah. Tapi balik lagi ke topiknya, penulis sudah coba pasang, lepas, ganti yang pendek, enggak pakai ya, bolak-balik ganti-ganti. Penulis jadi yakin bahwa yang panjang itu yang lebih sip. Penulis awalnya berpikiran bahwa ya cuma RPM rendah toh ya, tapi sampai RPM menengah juga masih cukup kuat. Yang aneh juga adalah top speed masih tetap sama 113, masih tetap nggak berubah. Jadi walau pakai silek yang panjang, top speed nggak turun, bisa dibilang termasuk normal ya. Kalau dibilang nambah, entah ya. Nambahnya mungkin karena Saduro XGR. Sebelumnya penulis kan sering menunjukkan top speed 110. Setelah pakai Saduro XGR itu, kalau sempat lihat di video sebelumnya, top speed bisa 112, karena ya jalannya nggak niatan cari jalan lengang juga. Jadi walau pas ada kereta api lewat juga nggak sengaja, nggak niatan untuk nyari jalan lengangnya ya. Tapi dari top speed nambahnya kayaknya karena Saduro Revitalization, kayaknya karena Saduro XGR. Jadi kompresi mesin kayaknya meningkat sedikit setelah pakai Saduro XGR.
terasa di tarikan bawah dan atas. Cuma ya itu tadi, Shado SGR itu mengurangi performa karena ya keraknya banyak ya. Jadi top speed sebelum pakai SGR, iya. Jadi top speed sebelum pakai Shado SGR sama-sama sudah pakai silek panjang kira-kira 110, setelah pakai Shado SGR dari 113. Nah, ini merupakan top speed yang sama kalau sama sekali tidak pakai silek. Jadi kalau pakai saluran aslinya. Di NMAX ini sebelum reset ECU, jadi penulis sempat reset ECU juga, konsumsi bahan bakar kira-kira 70 km per liter. Setelah reset ECU jadi cuma berapa? Turun drastis, jadi cuma 60-an gitu ya. Jadi sekarang penulis nggak bisa seirit sebelum reset ECU. Jadi mungkin jadi penulis reset ECU itu ya salah strategi ya, nggak bagus. Mungkin aja ini setelan CU nya balik nol lagi, itu mungkin nggak tahu lah. Tapi yang jelas sekarang boros motor, mau yang terbaik sekalipun cuma dapat 60. Penulis nggak bayangkan kalau misalnya nggak pakai apa cenderungnya, kalau misalkan nggak pakai silek sama sekali berapa. Karena antara pakai silek dan tidak, nggak pakai silek itu kira-kira 50 km per liter ya. Terus pakai silek pendek 60 km per liter, pakai silek panjang 70 km per liter. Sekarang cuma 60 km per literan. Nah, jadi silek panjang efeknya kalau di motor penulis, motor NMAX ini dapat peningkatan akselerasi, terutama sampai kecepatan 80-90. 0-100 nya masih nggak beda jauh daripada kalau nggak pakai silek panjang. Sepertinya karena perubahan distribusi tenaga, tapi secara totalnya masih nggak beda. Tapi karena penulis lebih senang punya tarikan bawah yang kuat, pakai silek panjang itu jauh lebih penulis sukai. Jadi di motor penulis dapat dua-duanya. Pakai silek panjang dapat akselerasi terutama kecepatan di bawah 80, dan apa jenenge, lebih irit. Kalau pingin lihat akselerasi penulis yang pas lagi ganas-ganasnya, coba lihat uploadan sebelum bulan Juni ya. Pas kecepatan rendah lah, nyat nyut ngok gitu ya, nggak kayak gini. Ini lambat ya, lambat. Nah, penulis kaget ya ketika ada pembeli silek panjang yang penulis jual di lapak Shopee Sucahyo AC ya, yang ngomong top speed Vario 160 itu nambah. Pak, ini penulis asli kaget. Sebelumnya sudah ada juga yang beli untuk Vario 160. Dia pertama salah pasang, yang sebelumnya ini dia pertama salah pasang. Dia pasang di saluran setelahnya filter. Nah, dipasang di setelahnya filter ada peningkatan bahan bakar sekitar 5% gitu ya, 5-10% gitu. Ongkosnya penulis lupa, kalau nggak salah 47 sampai 5 jadi 51 kalau nggak salah ya, lupa penulis. Tapi tenaga hilang, karena memang kalau dipasang di pipa yang di dalam, pipa yang setelahnya filter, efeknya beda daripada dipasang pipa luar. Kalau pasang pipa dalam itu lebih fokus ke irit. Jadi hasil dipakai di Vario 160 di setelahnya filter jadi lebih irit ya, antara 5-10% itu hal yang ya wajar lah. Terus penulis rekomendasi pasang di luar. Nah, pasang di luar ternyata
nggak makin irit ya. Nggak makin irit, tapi tarikan jelas nambah. Jadi betul-betul fokusnya performa ya. Tarikan bawah jadi enteng banget, tapi nggak makin irit. Jadi efek silek pipa panjang itu beda ya ternyata antara NMAX dan Vario 160. Nah, yang di kasus bro yang kedua ini, dia malah ngomong top speed nambah. Untuk iritnya masih belum tahu, tapi top speed nambah, tarikan enteng. Tarikan enteng itu mulai dari bawah ya. Yang penulis paling heran itu mengapa top speed juga nambah. Kalau si bro yang kedua pasangnya langsung ya di bagian luar, sementara bro yang pertama pasangnya di dalam karena terlalu panjang, pakai 22 cm, sempat dipotong jadi 17 cm. Nah, yang bro kedua dia langsung pasang di yang bagian luar, jadi nggak pakai dipotong. Yang bro pertama nggak laporan soal top speed, tapi ngomong tarikan makin oke. Bro yang kedua pipanya masih utuh 22 cm. Jadi kalau dipasang di pipa aslinya dia agak lebih panjang sedikit ya. Mungkin sekitar 5 sentian mungkin ya. Kira-kira 5-6 cm mungkin. Nah, itu bisa tambah kencang akselerasinya, bisa nambah top speed. Wah, ini penulis asli ya. Bingung. Kenapa kok pakai silek, pakai saluran yang lebih panjang? Itu kok malah bisa nambah top speed. Apa yang salah pada desain Honda sehingga dipasangi saluran ya, jelas-jelas saluran yang apa jenenge, tujuannya adalah untuk membuat udara yang masuk itu lewat saluran lebih kecil, lewat saluran lebih panjang, tapi bisa dapat lebih irit. Benar-benar aneh ya, aneh. Kalau di hasil NMAX ini mungkin masih bisa dijelaskan karena top speed tetap sama-sama 113. Kalau penulis ngomong top speed itu artinya dikendarai dalam posisi duduk ya. Kalau pakai posisi tiarap ya tentu lebih tinggi angkanya, mungkin sampai 120 bisa. Tapi ini pakai posisi duduk seperti ini karena kameranya penulis taruh di dada. Posisi duduk antara sebelum dan sesudah pasang silek ya, yang 22 cm. Top speed nggak berubah, tapi akselerasi nambah. Dapat lebih irit juga. Sekarang dapat 60-an itu juga tetap lebih irit daripada standarnya. Nah, memang sih hasilnya beda. Yang NMAX akselerasi nambah, top speed nggak nambah, tapi irit nambah cukup banyak. Nah, yang Vario nggak makin irit, tapi akselerasi nambah, terus top speed juga nambah. Nah, sepertinya ya seperti ini. Untuk Vario 160 itu sileknya antara butuh yang sedikit lebih kecil atau yang justru makin lebih panjang lagi. Sayangnya penulis sendiri nggak punya Vario 160 ya. Jadi ya sayangnya nggak bisa melakukan eksperimen. Sayangnya seperti itu. Jadi mungkin yang punya Vario yang ya bisa modif-modif, bisa pilih-pilih ukuran pipa seenaknya, bisa merubah panjang seenaknya, bisa coba-coba yang mana sih yang paling enak. Ya mungkin sih pasnya kalau misalnya akselerasi bisa direkam videonya gitu, dibandingkan satu sama lain gitu ya. Kalau misalnya nggak ada lokasi untuk sampai 100, sampai 60 saja atau sampai 80 saja. Terus untuk iritnya ya jelas caranya
motor lagi jalan konstan di kecepatan tertentu, ya tergantung dari kecepatan tiap harinya berapa. Misal butuh yang untuk kecepatan 50, ya kecepatan 50. Terus pas lagi jalan MID-nya di reset. Terus habis itu dicoba jalan konstan. Kalau bisa di jam yang sama, di suhu sekitar yang sama. Uji top speed juga kalau ada tempat gitu ya. Yang jelas kalau untuk NMAX ini pakai pipa yang panjang tidak mengurangi top speed. Jadi jelas top speednya masih nggak berubah ya. Mungkin harusnya kalau uji top speed itu sambil diarap kali ya, nggak sambil duduk. Karena kalau sambil duduk hambatan anginnya terlalu besar. Tapi ya kalau untuk penulis ngerekamnya cuma bisa sambil duduk, ya wis sambil duduk. Ya apa mana tes sih, akselerasi direkam videonya, top speed ya diinget-inget, terus irit pakai MID, apalagi ngetesnya mungkin dicatat juga ya bensinnya bensin apa. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.